Halo adik-adik. Wah, senang sekali ya. Minggu lalu kita sudah mengadakan ibadah kenaikan kelas. Semakin ditambahkan keterampilannya, kedewasaan iman, serta Tuhan memberi kesehatan untuk kita semua. Itu karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis. Seperti sungai yang mengalir. Yuk kita pujikan dengan sukacita pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Benar adik-adik, kasih Tuhan tidak pernah habis seperti sungai yang selalu mengalir. Karena itu, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Yuk adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, pimpin kami dan mampukan kami agar kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Tuhan sangat mengasihi kita, walau terkadang kita sering membuat Tuhan sedih dengan perilaku kita yang tidak taat. Saat kita tidak taat atau melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Diam saja, masa bodoh, atau pura-pura tidak tahu? Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang adik-adik sudah siap semuanya? Yuk, kita dengarkan cerita dari Kak Yohana. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Wah, Kak Yohana hari ini senang sekali adik-adik bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Adik-adik, sebelum Kak Yohana cerita tentang cerita Alkitab, Kak Yohana akan memulai dengan suatu percobaan. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 4 buah gelas plastik adik-adik. Nah, di sini gelas yang pertama adalah gelas yang berisi dengan air bening. Kemudian gelas yang kedua berisi dengan cairan betadin. Kemudian gelas yang ketiga berisi dengan larutan pemutih. Dan kemudian gelas keempat adalah gelas plastik kosong. Nah, gelas yang pertama ini adik-adik yang berisi air bening itu melambangkan kehidupan kita adik-adik. Sedangkan gelas kedua yang berisi dengan cairan betadin ini melambangkan kesalahan atau dosa kita adik-adik. Sedangkan gelas ketiga yang berisi dengan larutan pemutih adalah melambangkan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, awalnya kehidupan kita itu seperti air bening ini adik-adik, bersih. Kita tidak berbuat nakal, kita tidak berbuat kesalahan, kita tidak berdosa. Seperti air ini yang bersih adik-adik dan baik-baik saja. Tetapi saat kita melakukan kesalahan, saat kita berdosa adik-adik, wah, air yang bening tadi berubah warnanya menjadi gelap, menjadi kotor ya adik-adik. Tetapi saat kita mau datang kepada Tuhan, saat kita berani mengakui kesalahan kita, dan kita memohon ampun kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus akan mengampuni kesalahan kita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Kak Yohana mau tanya adik-adik, ada juga loh seorang bapak yang mau mengakui kesalahannya. Siapa ya nama bapak itu? Adik-adik ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Ana? Betul, yaitu adalah Bapak Yunus. Lihat, Bapak Yunus waktu itu disuruh Tuhan pergi kemana adik-adik? Ke kota Niniwe. Tetapi Bapak Yunus tidak melakukannya. Bapak Yunus tidak taat, sehingga Bapak Yunus dihukum Tuhan masuk di dalam perut ikan yang besar. Nah, di dalam perut ikan yang besar ini gak enak adik-adik, gelap, bau amis. Tapi Bapak Yunus ini menyadari Tuhan begitu mengasihi Bapak Yunus. Dalam perut ikan ini adik-adik, Bapak Yunus menyadari kesalahannya. Bapak Yunus kemudian meminta ampun kepada Tuhan. Di dalam perut ikan ini, Bapak Yunus berdoa adik-adik meminta ampun kepada Tuhan. Sehingga kira-kira Tuhan dengar gak ya doa Bapak Yunus? Dengar. Tuhan mau loh mengampuni Bapak Yunus ini segala kesalahan dan dosa Bapak Yunus. Adik-adik, seperti kita ya, saat kita melakukan kesalahan, saat kita berbuat dosa, kita mau loh menyadari kesalahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memohon ampun kepada Tuhan. Dan saat kita mau datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan, kita mau percaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Siapa di sini yang pernah berbohong? Berbohong sama mama atau papa? Nah, saat kita berbohong sama mama atau papa dan kita menyadari bahwa itu enggak betul, enggak baik dan bikin Tuhan sedih, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau meminta ampun kepada Tuhan. Dan kita juga mau berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mau mengatakan kepada mama, kita mau mengakui kesalahan kita. Adik-adik bisa? Bisa ya? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi.
Terima kasih Tuhan, kami boleh sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami semua belajar Tuhan. Saat kami melakukan kesalahan, kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Karena kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita bersalah kepada Tuhan, kita mau berani untuk memohon ampun. Karena Tuhan yang sangat mengasihi kita pasti akan memberikan pengampunan. Dan kalau kita sudah diampuni, kita mau mengampuni. Oke, sekarang waktunya untuk aktivitas sekolah minggu. Kali ini adik-adik yang kelas kecil dan adik-adik yang kelas besar, kita akan mengerjakan aktivitas yang sama. Namun untuk adik-adik yang kelas kecil, saat mengerjakan aktivitas, minta tolong mama atau papa atau kakak yang lebih besar ya. Ketika saat menggunting atau membuat gambar yang agak susah. Kalau adik-adik kelas besar, nanti mencoba untuk membuat sendiri ya. Oke, sekarang kita perhatikan bahan-bahan yang harus disiapkan. Adik-adik nanti menyiapkan kertas putih, ya, kertas yang agak besar, bisa kertas HVS, kertas dari buku gambar, atau kertas yang tersedia di rumah adik-adik. Lalu disediakan juga kertas yang agak kecil, jadi potongan kertas yang lebih kecil. Juga tali atau benang, bisa juga benang wol. Oke, sekarang kita akan mulai dengan kertas yang besar. Nah, adik-adik, untuk kertas yang besar, kita lipat jadi 2, seperti ini. Kita lipat, ya, seperti ini. Lalu di bagian bawah kertas, di bagian ini, kita gunting. Seperti ini. Oke, nah setelah kita gunting, lalu kita tekuk. Nah, kita tekuk seperti ini. Nah, kita tekuk seperti ini. Terus kita tekuk ke bagian belakang juga. Supaya garisnya jelas, ya.
Setelah kita tekuk ke depan dan ke belakang, lalu kita buka, lalu kita dorong ke dalam. Nah, kita dorong. Oke. Jadi, saat kita balik, nah, ya, wah, bisa digerak-gerakkan. Jadi berbentuk seperti mulut, ya. Nah, kita akan menggambar ikan. Gambarnya seperti ini. Kita buat badannya dulu. Nah, kita buat badannya. Setelah kita buat badannya, kita buat siripnya. Seperti ini. Kita beri mata juga di sini. Kita buat juga lautnya. Seperti ini. Lalu nanti diberi warna. Baik di laut maupun di ikannya. Oke, sekarang kita akan ke bagian kertas yang kecil. Kertas yang kecil. Nah, kalau kertas yang kecil ini kita akan gambar orang. Siapa ya? Iya, kita akan gambar Bapak Yunus. Kita gambar kepalanya. Lalu nanti adik-adik bisa menggambar badannya. Seperti ini. Nanti setelah digambar orangnya lengkap dan diberi warna, lalu tali yang sudah adik-adik sediakan dimasukkan ke dalam lubang yang ada di atas gambar ini. Ya, nanti diberi tali seperti ini. Nah, adik-adik, jadinya seperti ini. Yang kertas kecil kita beri gambar. Ya, betul, ini gambar Bapak Yunus. Nah, lalu kita masukkan benangnya atau talinya di lubang yang kita letakkan di atas gambar ini. Seperti ini. Ya, ini juga bisa untuk pembatas buku. Nah, kali ini gambar ini kita akan pasangkan di gambar ikan ya. Gambar ikan yang sudah kita warnai. Seperti ini. Nah, gambar ikannya seperti ini. Lihat, mulutnya bisa bergerak-gerak. Nah, kertas yang kecil ini yang ada talinya, kita akan pasangkan di sini. Jadi kita buat lubang, lalu kita pasang di sini. Kita ikat. Lalu kita masukkan ke dalam mulutnya. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya sudah masuk ke dalam mulut ikan. Kalau kita mau mengeluarkan gambarnya, kita tinggal tarik saja. Nah, keluar deh. Bisa ya adik-adik? Adik-adik kecil bisa mewarnai gambar ikan dan juga lautnya dan juga gambar orangnya.
Sedangkan adik-adik yang besar bisa membuat seperti yang sudah kakak contohkan. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Selalu bersuka cita. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Persembahannya bisa dititip ke mama atau papa ya. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.